kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih di segmen perbincangan, masih bersama kita. Saudara, ada Bung Azaz Tigor Nainggolan, pengamat transportasi. Kita juga sudah membahas sedikit banyak tadi. Kalau dengan Bung Tigor, sepertinya tanda tanya ini masih cukup tebal ya untuk kebijakan ini, Bung Tigor ya. Nah, Ya, kalau betul. untuk masyarakat sendiri, Bung Tigor, bagaimana harus menyikapi? Karena beberapa masyarakat di lapangan begitu ya, ketika diwawancara juga sudah mulai khawatir karena biasa menggunakan kendaraannya, baik motor mobil untuk bekerja di Jakarta, tapi dari luar kota, kemudian kendaraannya juga sudah lebih dari 3 tahun yang belum lulus uji emisi. Ini akan seperti apa nanti? Anda lihat masyarakat harusnya seperti apa nih? Ya, pertama begini Bung ya. Dia mau mulai menerapkan sanksi itu setelah tanggal 13 November. Sekarang ini fasilitasnya sudah seberapa jauh untuk warga juga lakukan uji emisi. Ya, di mana saja, bagaimana, itu juga belum jelas. Kedua, tadi saya bilang, nggak ada dalam pergubnya untuk sanksi tilang. Itu hanya disinsentif. Nah, disinsentif ada banyak tadi. Ya, saya sudah sampaikan bentuk-bentuk sanksi disinsentif, bukan disinsentif, kebijakan disinsentifnya. Ya, nah, sekarang masyarakat bagaimana menyikapi ini? Ya, kalau ajakan saya sama seperti saya, menolak ini. Menolak ini bukan menolak bagaimana mengendalikan pencemaran udara Jakarta lebih baik, tapi menolak kebijakan yang kacau ini. Harusnya diperbaiki nih kebijakannya. Ya, kesimpulannya itu, kita tidak menolak udara Jakarta jadi bersih, tapi menolak kebijakan yang amburadul seperti ini gitu ya. Jadi masyarakat bisa tanya nanti kalau stop, ya, diperiksa oleh petugas, ini nggak ada uji emisi gas buangnya katanya. Nah, mau ditilang. Tanya dasar hukumnya apa? Ya, tunjukin pasal 17 Pergub nomor 66 tahun 2020 itu nggak ada tilang. Ya, karena Pergub itu kan petunjuk pelaksanaan dari aturan yang di atasnya, dari Undang-Undang nomor 22 dan juga Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Ya, nah yang kedua itu. Yang ketiga, bisa lakukan langkah hukum. Kalau dia pemerintah daerah DKI Jakarta tidak mau memperbaiki, ya, atau gubernur DKI Jakarta tidak mau memperbaiki peraturan gubernurnya, lakukan langkah hukum. Bisa gugat ini ke pengadilan atau lakukan uji material ke Mahkamah Agung. Gitu. Oke, tentu ya itu dia, kita tidak ingin menolak bagaimana kemudian perbaikan kualitas udara di Jakarta ya, tapi lebih ke kebijakan terkait dengan uji emisi ini gitu ya. Nah, Bung Tigor, kita dengarkan dulu nih ada penelepon dari Bapak Mike di Jakarta. Selamat pagi Pak Mike. Oke, kita coba lagi Bapak Mike. Oke, kita pindah dulu. Ada Ibu Karnila dari Jakarta. Ibu Karnila. Ya Pak. Pagi Bu Karnila. Silakan Bu Karnila. Pagi Pak. Ini saya kan barusan lihat TV ya. Itu mengenai uji emisi. Sebetulnya maksud daripada pemerintah DKI itu bagus. Cuma pelaksanaannya saya rasa tidak semudah itu Pak ya. Yang saya perhatikan itu kebanyakan itu kendaraan umum. Bukan kendaraan pribadi. Yang mungkin adalah ya 10% kendaraan pribadi namanya mobil udah tua. Ya, cuma saya mengharapkan itu jangan terlalu memberatkan ke masyarakat lah, rakyat lah. Jadi bagaimana pelaksanaannya tolong dipantau yang betul. Karena ini yang saya perhatikan Pak, itu kebanyakan itu kendaraan umum. Ya, bukan kendaraan pribadi Pak. Sedangkan kalau kendaraan umum itu kan sebetulnya mereka ada itu ya, apa namanya ya. Kalau kendaraan umum itu biasanya di Pulau Gadung itu ada apa ya. Untuk perpanjang apa namanya itu namanya untuk perpanjang apa ya saya lupa kir ya. Uji kir. Perpanjang kir. Nah, itu petugas yang di sana yang harus mengerti. Ya toh, petugas kir itu yang harus betul-betul. Oke. Kalau uji emisi ini Pak ya memang sebetulnya bagus. Tapi kan masyarakat tahu sendiri Pak, mobil pasti di atas 3 tahun lah ya. Nggak mungkin semua itu mampu gitu loh. Cuma yang penting saya minta tolong dengan aparat jangan main tilang-tilang dulu. Dikasih penjelasan, penegakan, jangan kena
Ya kan banyak yang kagak ngerti, apalagi Baik. kalau yang udah tua, Pak. Seperti saya ini bingung deh. Uji emisi apa juga bingung kemana kita perginya. Perlu biaya besar atau tidak. Saya rasa biasanya kalau mengenai itu mungkin makara share ya. Setahu saya kalau motor itu di share. Ya toh Pak, di share, di ring share. Nah, Oke, itu, Bu Karnila, itu loh kita Pak, ya, maksud Bu Karnila saya. terima kasih sudah kami catat poinnya. Nanti kita langsung dengarkan pendapat dari Bung Tigor. Nah, apa namanya oke, kita dengarkan dulu Pak Mike tadi sudah sambung kembali. Bapak Mike dari Jakarta, silakan Pak Mike. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik Pak Mike, silakan Pak. Iya, kalau menurut saya ini namanya the real pencitraan. Maaf ya, sebelumnya saya kan mobil saya itu plat BM Pekanbaru. Ya. Terkadang saya tuh ke Durin Sawit ke rumah saya. Jadi kan udah otomatis oke lah mobil saya itu uji emisi lulus. Tapi kalau nanti plat luar dan lebih dari 3 tahun ditilang kan nggak fair kok mobil keluar kendaraan. Maksudnya luar Jakarta gitu. Jadi kalau menurut saya sih kurang tepat ya kalau asal tilang-tilang aja. Saya keberatan sekali sih. Baik. Lagian pun satu itu, yang kedua kalau emang mau zero emisi ya dipercepat dong seperti mau kendaraan mobil listrik produksinya. Biasanya pemerintah menyiapkan itu dulu gitu. Tapi ini nggak tahu sih kok pergubnya seperti ini. Jadi saya serba repot nih. Oke, Pak Mike, siap. Terima kasih masukannya Pak Mike. Nanti kita dengarkan juga bagaimana tanggapan dari Bung Azas Tigor Nainggolan. Bung Tigor, tadi yang pertama dari Bu Karnila ya di Jakarta ya, beberapa poin begitu ya, ada mayoritasnya kendaraan umum katanya kalau untuk yang harus diuji emisi. Kemudian juga jangan terlalu memberatkan ke masyarakat. Gimana Pak Mike? Pak Mike, maaf, maksud kami Bung Tigor melihatnya. Iya, Bung. Jadi saya sependapat dengan Bu Karmila ya, dengan Pak Mike. Ya, pertama Bu Karmila betul. Kalau kita lihat, kita kritisi pengawasan kelaikan kendaraan angkutan umum saya juga belum beres gitu loh. Ya, itu harus diberesin. Ya, coba aja lihat. Kendaraan angkutan umum di Jakarta juga masih banyak tuh yang keluar asapnya banyak sekali ya, baik yang putih maupun yang hitam. Itu. Jadi harus betul-betul dipersiapkan konsistensi penegakannya dulu gitu loh. Yang kedua ya jangan memberatkan lah. Kita ini lagi apa namanya terdampak pandemi COVID. Ya, jadi jangan ada kebijakan-kebijakan yang memberatkan dulu gitu loh. Nanti kita siapkan dulu kalau memang mau bikin kebijakan untuk tadi bagaimana membangun udara bersih di Jakarta, itu harus persiapan betul. Kebijakannya harus sistematis, terorganisir. Bukan seperti ini, parsial. Kalau kebijakan yang parsial itu berarti tujuannya bukan untuk perubahan, hanya untuk individu. Ya kepentingan penguasa gitu loh. Itu sama yang dibilang Pak Mike. Ya jangan pencitraan gitu. Ini kan untuk pencitraan, itu kepentingan penguasa. Kalau kebijakan yang sistematis terorganisir itu baru untuk perubahan. Untuk orang banyak gitu loh. Ya, Bung Tigor. Nah, itu juga tadi yang dibilang Pak Mike, kendaraan luar Jakarta. Ini gimana? Tadi saya udah bilang. Ini aneh. Itu, Bung. Oke, Bung Tigor. Menyambung dari apa yang dikatakan Pak Mike juga tadi, sarannya ada siapkan alternatif gitu, termasuk juga untuk menutup ini kalau Anda melihatnya alternatif seperti apa yang sebenarnya lebih tepat mungkin kalau dari pembahasan ini untuk kemudian nanti memperbaiki kualitas udara di Jakarta terkait juga dengan kendaraan-kendaraan. Tadi Anda juga sudah sebutkan ya, ini harus jangan parsial juga begitu aturannya dan agar di lapangannya baik, pelaksanaannya harusnya seperti apa, Bung Tigor? Ya tadi, alternatif yang paling mungkin adalah yang paling bisa cepat, bagaimana layanan angkutan umum di Jakarta itu dibuat lebih akses. Itu. Terus juga tadi yang diusulkan Bu Karmila, angkutan umumnya betul-betul ditegakkan, uji kelaikan kendaraannya. Nanti saya bilang, kalau uji kelaikan kendaraan itu, yang uji kiri itu yang 6 bulan sekali, itu termasuk juga emisi gas buangnya dicek. Nah, kalau ini benar-benar sudah jalan bagus, udah lumayan tuh. Ya, diperbaiki sistem layanan angkutan umumnya, terus kualitas kendaraan angkutan umumnya. Dan kalau itu juga disiapkan, kalau mau ada kebijakan-kebijakan yang lain, disiapkan betul.
Terus pergubnya ini, pergub nomor 66 ini harus diganti, diperbaiki dulu gitu loh. Harus diganti ya? Iya. Oke, kalau gitu Bung Asas Tigor Nanggala tentu kita harapkan tadi ya, seperti yang sebelum break disebutkan juga bahwa bukan menolak kualitas udara membaik di Jakarta. Tapi bagaimana kemudian kebijakan ini seperti yang juga tadi disebutkan beberapa penelpon, jangan sampai ini juga memberatkan ke masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Bung Asas Tigor Nanggala, pengamat transportasi, terima kasih sudah meluangkan waktunya disapa oleh Sapa Indonesia Air Pekan pagi ini. Salam sehat selalu, Bung. Salam sehat, terima kasih, Bung. Terima kasih.